warahmatullahi wabarakatuh. Warga Aceh, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa dalam program terbaru kami, Jurnalisme Warga. Ya, warga Aceh bersama saya, Cutnita Maulida. Berikut kita ikuti sajian perdana Jurnalisme Warga yang menghadirkan berbagai tayangan yang dikirimkan oleh warga masyarakat ke redaksi TVRI Aceh. Dan warga Aceh, bagi Anda yang ingin mengirimkan video menarik yang ada di sekitar Anda, dapat langsung Anda kirimkan ke email jurnalisme.tvri@gmail.com. Dan berikut kita ikuti saja Jurnalisme Warga selengkapnya. Warga Aceh, mengawali perjumpaan kita dalam program Jurnalisme Warga kali ini. Ini ada video yang dikirimkan oleh Raihan terkait dengan jalur sepeda yang berubah fungsi. Ya, warga Aceh sebagai sebuah ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh ini memiliki cukup banyak fasilitas umum yang sengaja dibangun oleh pemerintah kota untuk kebutuhan warga masyarakatnya. Salah satu fasilitas tersebut yakni fasilitas jalur bersepeda. Namun sayang fasilitas ini belum dapat digunakan karena telah berubah fungsi. Seperti apa video yang dikirimkan oleh Raihan? Berikut kita saksikan bersama. Fasilitas jalur sepeda biasanya hanya ada di kota-kota besar, di mana jalur sepeda ini khusus diperuntukkan bagi para pengguna jalan raya yang berkendaraan sepeda. Kota Banda Aceh ternyata juga memiliki fasilitas jalur sepeda. Namun sayangnya jalur bersepeda yang ada di wilayah Kota Banda Aceh sejak pertama dibangun dan hingga saat ini tidak bisa digunakan oleh para pesepeda. Hal ini disebabkan karena jalur sepeda tersebut saat ini telah beralih fungsi. Hal ini seperti yang terlihat di kawasan Jalan Tengku Imam Lungbata, di mana sepanjang Jalan Tengku Imam Lungbata tersebut jalur sepeda hanya digunakan oleh warga masyarakat setempat sebagai tempat parkir sepeda motor, dan bahkan lebih parah lagi, jalur sepeda di kawasan ini juga ada yang dipakai untuk berdagang dengan mendirikan bangunan berupa kios atau tenda untuk berjualan. Padahal pemerintah Kota Banda Aceh sengaja membangun jalur sepeda untuk memberi ruang khusus bagi warga Kota Banda Aceh untuk bersepeda. Namun kenyataannya hingga saat ini warga Kota Banda Aceh yang ingin bersepeda tidak bisa menggunakan jalur ini untuk jalur bersepeda. Penertiban kembali oleh pemerintah kota agar jalur bersepeda sesuai dengan peruntukannya dan bukan untuk kepentingan pribadi kini sangat diharapkan. Pengendara sepeda menanti haknya agar dapat aman mengendarai sepeda. Warga Aceh, selanjutnya ada video terkait dengan Transkutaraja yang kurang diminati. Ya, sejak dioperasikan bus Transkutaraja beberapa bulan lalu dengan rute Kedah ke kampus Darussalam, bus penumpang umum ini memang kurang diminati oleh warga masyarakat. Padahal bus ini sangat nyaman sebagai bus penumpang umum. Seperti apa informasinya? Berikut kita simak bersama dalam program Jurnalisme Warga. Bus Transkutaraja baru beroperasional beberapa bulan lalu di Kota Banda Aceh. Setiap harinya sebanyak 10 dari 25 bus yang ada dioperasionalkan dengan jalur Pasar Aceh ke kampus Darussalam. Bus dengan fasilitas yang cukup memadai sebagai sebuah bus penumpang umum ini memiliki fasilitas AC, tempat duduk bagi penumpang umum dan penumpang yang memiliki kekhususan seperti penyandang cacat. Keberadaan bus Transkutaraja sebenarnya sangat nyaman sebagai sebuah bus penumpang umum. Namun setelah difungsikan sejak 2 bulan lalu, bus Transkutaraja ini seakan belum mampu menarik minat warga masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk beralih naik bus. Hal tersebut terlihat dari minimnya jumlah penumpang yang naik bus umum Transkutaraja. Kebanyakan warga Banda Aceh lebih memilih menggunakan kendaraan sepeda motornya yang dianggap lebih efisien secara waktu. Padahal secara biaya jauh lebih murah karena ongkos bus hanya Rp1. Penggunaan bus oleh warga juga akan mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi emisi karbon dari kendaraan. Bus Transkutaraja yang telah beroperasional ini untuk tahap pertama hanya melayani rute Pasar Aceh ke kampus Darussalam. Sementara untuk tahap berikutnya akan dibuka jalur Ulele ke Bandara Blang Bintang. Secara bertahap nantinya jalur Pasar Aceh, Ule Karing, dan koridor Pasar Aceh,
Ajun Aceh Besar juga akan melengkapi operasional jalur Trans Kutaraja dalam melayani penumpang. Kehadiran bus Trans Kutaraja sebenarnya untuk membantu warga masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi yang memadai. Sayangnya kehadiran bus Trans Kutaraja tersebut hingga saat ini belum mampu mengubah pola kebiasaan masyarakat di Banda Aceh untuk menggunakan bus sebagai alat transportasi. Dibutuhkan waktu untuk mengajak warga masyarakat mengalihkan pola dan gaya hidupnya dengan memilih Trans Kutaraja sebagai kendaraan pilihan. Warga Aceh, taman yang peruntukannya sebagai tempat berteduh, bersantai, dan juga menjadi tumpuan untuk mengurangi emisi karbon pada beberapa lokasi di Banda Aceh justru kurang terawat. Kondisi ini diantaranya akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Padahal jika terawat, fungsi taman ini dapat dimanfaatkan menjadi alternatif lokasi pemotretan. Seperti apa informasinya? Berikut kita simak video yang dikirimkan oleh Rizka Iwantoni berikut ini. Taman kota kini menjadi tuntutan kebutuhan seiring dengan semakin tingginya polusi udara akibat emisi karbon. Keberadaan pepohonan tidak saja dapat membuat suasana teduh, namun dapat menyerap karbon. Di Aceh, peruntukan areal terbuka hijau yang ditargetkan 30% belum terpenuhi. Namun keberadaan sejumlah taman telah memberi nafas baru bagi keberadaan kota seperti Taman Unsyah yang terletak di Darussalam, Banda Aceh. Berada di lingkungan kampus, Taman Unsyah ini selalu ramai dipenuhi mahasiswa maupun warga lainnya. Sore hari adalah waktu yang paling banyak dipilih para pengunjung untuk menikmati taman, baik sebagai tempat bersantai, pelepas lelah, bahkan belakangan banyak digunakan sebagai lokasi berfoto maupun pengambilan video. Keindahan pepohonan rindang menjadi pilihan tepat untuk lokasi latar belakang foto. Sayangnya keberadaan Taman Unsyah ini kurang terawat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menyebabkan pada beberapa sudut taman dipenuhi sampah yang mengganggu pemandangan. Padahal tempat sampah sudah tersedia. Fasilitasnya banyak yang rusak, terus begitu masih kurang bersih gitu. Seharusnya ini kan Taman Unsyah berarti kan perguruan tinggi negeri yang paling itu kan di Aceh kan, seharusnya bisa lebih indah. Jadi kalau orang datang ke sini tuh ada Taman Unsyah bagus. Selain bertebarannya sampah yang mengurangi keindahan, proses pembersihan taman di lokasi ini masih dilakukan dengan membangkar sampah di seputaran taman yang sesungguhnya mengganggu. Sebenarnya yang buat kita sedih ya, karena sepertinya pihak kampus itu tidak begitu peduli dengan taman ini. Seperti daun-daun aja itu di setiap sudut berserakan, kemudian ada banyak sampah, tumpukan sampah yang tidak dipedulikan. Kondisi saat ini itu sangat tidak enak dipandang ya, karena banyak kali sampah dan fasilitas yang di saat ini pun itu sudah terbengkalai. Ibaratnya pihak Unsyah ini tidak merawat dengan sungguh-sungguh. Seandainya mereka merawat dengan baik, taman ini tanpa tidak ada kotoran, itu lebih indah. Kini Taman Unsyah keberadaannya menanti perhatian semua pihak agar terjaga, terawat, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Ya, warga Aceh kami ingatkan lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan video menarik yang ada di sekitar Anda, ini dapat langsung Anda kirimkan ke email jurnalisme.tvri@gmail.com. Kembali kami ingatkan ke email kami di jurnalisme.tvri@gmail.com. Dan tentunya nanti video yang Anda kirimkan akan kami tayangkan dalam program kami Jurnalisme Warga. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan rumah tradisional Aceh yang semakin langka.
Ya, ini video dikirimkan oleh Fajarli Iqbal dan warga Aceh. Tren rumah dari masa ke masa, rumah ini terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dan juga industri. Kalau dulu rumah panggung ini mendominasi, kini justru model rumah panggung ini semakin langka. Di Banda Aceh untuk melihat rumah panggung tradisional Aceh, ini dapat kita jumpai pada Museum Aceh. Seperti apa informasinya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Rumah tradisional Aceh kini tampaknya semakin langka. Kelangkaan ini tergusur oleh perkembangan industri dan zaman yang lebih menjadikan pilihan rumah dari batu dan semen sebagai pilihan. Pada beberapa tempat di pelosok desa, mungkin masih dijumpai rumah panggung, tetapi model rumah tradisional yang sebenarnya, di mana dipenuhi oleh ukiran motif Aceh dan pada setiap penyambungannya diikat dengan pasak atau tali ijuk, sangat jarang dijumpai. Bagi warga Banda Aceh untuk melihat rumah tradisional Aceh ini dapat berkunjung ke Museum Aceh. Rumah tradisional yang terdapat di Museum Aceh ini merupakan contoh rumah asli Aceh dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Bagian tersebut meliputi seramoku atau serambi depan, seramo tengah atau serambi tengah, dan seramo likot atau serambi belakang. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumah dapu atau rumah dapur. Layaknya rumah masa lalu, maka material yang digunakan benar-benar material pilihan. Untuk pemilihan kayu misalnya, selalu digunakan kayu yang baik seperti semanto sehingga rumah lebih tahan lama. Sedangkan pada bagian penyambungnya tidak menggunakan paku tetapi digunakan pasak dan diikat dengan tali ijuk. Secara konstruksi, rumah model Aceh ini lebih tahan gempa. Pada rumah Aceh yang ada di museum, berbagai benda antik yang sempat digunakan pada masanya, seperti tikar untuk duduk yang sudah jarang dijumpai, dan piring-piring tertata dengan apik. Rumah Aceh atau rumah Aceh bukan saja sekedar tempat hunian, tetapi sebagai ekspresi sebuah budaya, pola hidup, dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Aceh. Warga Aceh, selanjutnya ini ada video yang dikirimkan oleh salah seorang masyarakat Aceh terkait dengan Museum Aceh. Selain sebagai tempat bersejarah yang memamerkan berbagai jenis barang langka dan juga benda bersejarah, museum juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi sebahagian orang. Dan tentunya kondisi ini seperti yang terlihat di Museum Aceh. Seperti apa informasinya? Berikut kita simak bersama. Museum Aceh berada tepat di tengah pusat kota Banda Aceh. Letaknya tak jauh dari pendopo gubernur dan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Lokasinya yang cukup strategis serta sangat mudah dijangkau oleh warga kota menjadikan museum ini sebagai salah satu lokasi yang banyak dikunjungi oleh warga Aceh. Mereka yang berkunjung ke museum ini tidak saja dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang mencari ilmu atau sebagai bahan penelitian, namun banyak juga warga yang datang ke museum ini dengan anggota keluarganya. Mereka memanfaatkan waktunya untuk berekreasi sambil mengenal sejarah. Berbagai jenis benda bersejarah seperti foto-foto masa lalu serta benda-benda yang digunakan oleh masyarakat Aceh dalam kegiatan sehari-hari seperti jengki yang sudah mulai langka dan tempat penyimpanan padi serta berbagai jenis barang dan benda lainnya dapat dijumpai di sini. Menurut pengakuan salah seorang warga yang berkunjung ke Museum Aceh, banyak hal yang dapat diperkenalkan kepada anak jika berkunjung ke Museum Aceh. Museum Aceh yang berbentuk rumah adat ini pada hari-hari libur banyak dikunjungi oleh pengunjung, baik para turis lokal maupun turis mancanegara, khususnya dari negara jiran Malaysia. Keberadaan museum yang berarsitektur rumah Aceh ini menjadi daya tarik tersendiri, keunikan sebuah museum yang menyimpan berbagai benda peninggalan bersejarah. Mengunjungi museum juga berarti memperkaya khazanah adat budaya dari masa ke masa yang mulai terkikis zaman. Ya, warga Aceh, selanjutnya ada video terkait dengan suasana tahun ajaran baru yang dikirimkan oleh salah seorang warga yang ada di kota Banda Aceh. Ya, warga Aceh memasuki tahun ajaran baru, para orang tua ini akan disibukkan dengan berbagai aktivitas pengurusan masuk anak sekolah. Dan sekolah favorit ini tentu akan menjadi incaran bagi para orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Seperti apa informasi video yang dikirimkan oleh Raihan ini? Berikut kita simak bersama dalam program Jurnalisme Warga.
Beginilah suasana di salah satu sekolah yang ada di kota Banda Aceh, di mana ratusan orang tua siswa terlihat berdesak-desakan untuk mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Madrasah Ibtidayah Min Long Raya ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di wilayah kota Banda Aceh, sehingga banyak orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah ini. Suasana ini terjadi pada hari pertama pendaftaran masuk siswa baru di Min Long Raya, Banda Aceh. Namun jumlah warga masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut terlihat begitu antusias. Pada hari pertama saja jumlah formulir yang diambil lebih dari 100 lembar. Sementara jumlah siswa yang akan diterima di Min ini sangat terbatas, sekitar hanya 100 siswa saja. Membludaknya minat warga masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini sangat beralasan, mengingat Min ini termasuk salah satu sekolah favorit yang ada di kota Banda Aceh. Menurut Kepala Min Long Raya, Nursiah, sekolahnya ini telah menempati gedung baru yang berlantai 3 dan ke depan menurut Nursiah, di lokasi ini juga akan dibangun sejumlah fasilitas lainnya seperti musala, laboratorium, dan aula. Lokasi ini nantinya akan dijadikan sebagai madrasah terpadu yang akan dilengkapi dengan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Hal inilah yang menjadikan banyak orang tua memasukkan anaknya ke Min Long Raya, Banda Aceh. Warga Aceh, selanjutnya ini ada video yang dikirimkan oleh seorang warga terkait dengan bangkai pesawat yang kini menjadi tempat rekreasi. Ya, warga Aceh berbagai ide untuk menjadikan sebuah lokasi sebagai tempat rekreasi ini memang butuh kreativitas yang tinggi. Kalau di Aceh ada Monumen Selawah RI 001. Nah, di Tanjung Morawa, lokasi jatuhnya pesawat dan bangkai pesawat yang masih tersisa kini menjadi tempat wisata. Model wisata ini selain mengenalkan jenis pesawat, juga telah menjadi ikon baru kota. Seperti apa videonya? Langsung kita simak dalam program Jurnalisme Warga. Inilah bangkai pesawat Jatayu Airlines jenis Boeing 737 seri 200 yang kini telah disulap menjadi tempat rekreasi atau tempat berwisata bagi warga masyarakat di kota Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Bangkai pesawat ini di dalamnya masih terlihat seperti layaknya sebuah pesawat udara yang ada di bandara, di mana mulai dari bagian badan pesawat masih terlihat utuh, sementara roda pesawat juga masih terlihat asli. Jika memasuki ke dalam ruang pesawat, maka dapat terlihat bagian dalam pesawat yang masih sangat asli dengan kursi tertata rapi dan kabin bagasi juga masih berada pada posisi di atas kursi penumpang sebagaimana kondisi pesawat sebenarnya. Sementara untuk bagian depan, khususnya ruangan pilot telah diubah sehingga pengunjung tidak dapat masuk ke ruangan pilot. Untuk masuk ke arena ini, para pengunjung dapat dipungut biaya tiket masuk sebesar Rp17.000 per orang. Setiap harinya lokasi ini banyak dikunjungi warga. Masyarakat Aceh yang letak provinsinya bertetangga dengan Sumatera Utara juga dengan mudah dapat mengunjungi tempat wisata baru ini. Kini keberadaan bangkai pesawat Jatayu Airlines yang telah diubah menjadi tempat rekreasi tersebut telah menjadi salah satu ikon baru untuk kota Tanjung Morawa. Dan jika Anda sempat berkunjung ke kota Tanjung Morawa, jangan lupa untuk singgah ke lokasi ini.
Warga Aceh selanjutnya ada video yang dikirimkan oleh Rizka Iwantoni terkait dengan menikmati wisata laut lepas dari Bukit Lamre. Ya, warga Aceh jika berkesempatan untuk menuju Krung Raya, jangan lupa untuk singgah di perbukitan Lamre. Tempat ini kini dikenal sebagai lokasi syuting dan juga pemotretan karena jauh dari pemukiman masyarakat. Ya, warga Aceh jangan lupa juga untuk membawa makanan dan juga minuman secukupnya jika Anda berlibur ke perbukitan Lamre ini. Seperti apa video yang dikirimkan oleh Rizka Iwantoni? Berikut kita saksikan dalam Jurnalisme Warga. Lamreh yang berada di Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu tujuan wisata yang mengagumkan. Lokasi ini tidak saja menyuguhkan perbukitan yang berundak, namun juga tebing yang di bawahnya terdapat lautan dalam yang menenangkan. Dari Banda Aceh butuh waktu 1 jam untuk dapat tiba di lokasi ini. Namun lamanya waktu tersebut tidak akan begitu terasa karena saat tiba di kawasan perbukitan Lamreh, pengunjung akan disambut dengan hembusan angin yang masih segar dan sejuk. Tidak hanya itu, beraneka pepohonan yang tumbuh juga menambah rasa nyaman. Lautan lepas yang terbentang luas dengan jelas terlihat dari kawasan perbukitan Lamreh. Lokasi ini membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama. Kini perbukitan Lamreh juga semakin dikenal sebagai tempat pemotretan, bahkan sebagai lokasi syuting. Karena jauh dari keramaian, banyak masyarakat menjadikan Lamreh sebagai lokasi tujuan wisata akhir pekan. Perjalanan ke sini itu penuh dengan tantangan dan letaknya itu ternyata sangat jauh, lumayan jauh dari keramaian. Dan perjalanannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan pertama sekali. Karena ternyata jalannya itu tidak mulus, kirain mulus saja. Saya milih liburan ke sini dan ini kebetulan kunjungan pertama setelah dengar dari teman-teman yang sering travel daerah Banda Aceh, katanya ini merupakan salah satu destinasi yang paling lumayan bagus untuk para anak muda untuk melepas penat, liburan, dan juga setelah saya nikmati sendiri pemandangan cukup asik kok. Untuk masuk ke dalam areal wisata tidak terlalu mahal, hanya Rp10.000 per motor. Namun jika berkunjung ke perbukitan Lamreh, jangan lupa membawa makanan dan minuman yang cukup karena lokasi ini jauh dari pemukiman warga dan warung makanan. Warga Aceh, kami terus menginformasikan bagi Anda yang ingin mengirimkan video menarik yang ada di sekitar Anda, ini dapat Anda langsung kirimkan ke email jurnalismetvri@gmail.com. Dan selanjutnya ini ada video yang dikirimkan oleh salah seorang warga terkait dengan kanji rumbi. Ya, warga Aceh, bubur kanji rumbi ini memang menjadi menu berbuka puasa. Mungkin hanya ada di Aceh saja. Menu yang diolah dengan berbagai rempah-rempah ini banyak sekali disediakan ibu rumah tangga untuk berbuka puasa. Namun ada tradisi yang unik di sebuah masjid di mana komunitas pengurus masjid setiap harinya ini menyiapkan bubur kanji untuk berbuka bagi jamaah dan juga untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak video selengkapnya. Masjid Al-Furqan yang terletak di kawasan Berawi, Banda Aceh memiliki tradisi unik saat bulan suci Ramadan. Di masjid ini setiap harinya menyediakan bubur kanji rumbi untuk jamaah dan masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Aceh, bubur kanji rumbi bukanlah makanan asing. Panganan ini merupakan makanan khas Aceh yang diolah dari racikan beras yang dimasak dengan sejumlah rempah-rempah dan ditambah ayam atau udang. Sepintas mirip dengan bubur ayam, namun dalam hal cita rasa, bubur ini jauh lebih nikmat dan gurih karena cita rasa rempah yang kuat mampu menghangatkan tubuh. Di Aceh, panganan tradisional bubur kanji biasanya disediakan orang pada saat bulan suci Ramadan. Biasanya, masing-masing rumah tangga juga membuat sendiri. Namun di Masjid Al-Furqan Berawi, Banda Aceh, bubur kanji justru dibuat oleh pengurus masjid. Biaya pembuatan bubur kanji diperoleh dari swadaya masyarakat sekitar. Proses pembuatan bubur dilakukan di bagian belakang masjid. Setiap harinya 2 kuali besar bubur dimasak, sedangkan bumbu diracik sejak siang hari, mengingat proses pembuatan yang cukup lama.
Biasanya bubur akan selesai menjelang asar dan pada saat itulah satu kuali bubur akan disisihkan untuk disediakan kepada jemaah masjid. Sedangkan satu kuali bubur lagi dibagi kepada masyarakat yang datang dan menginginkan bubur. Kebanyakan mereka yang mengambil bubur adalah masyarakat sekitar yang sering beraktivitas di masjid. Kebersamaan pengurus masjid menyediakan bubur kanji rumbi untuk berbuka puasa menjadi tradisi yang telah berjalan bertahun-tahun. Dan ini menjadi salah satu ciri khas Masjid Al-Furqan Berawi dalam membangun kebersamaan pengurus, jamaah, dan masyarakat. Sebuah tradisi di bulan suci Ramadan yang patut untuk dipertahankan. Iya, warga Aceh, ini ada lagi satu video yang dikirimkan oleh salah seorang warga terkait dengan bakso dalam batok kelapa muda. Iya, warga Aceh, salah satu kafe di Banda Aceh ini menyajikan menu yang tidak lazim. Jika biasanya bakso dicampur kuah dengan beragam rempah-rempah, maka di kafe ini ada bakso dimasukkan ke dalam batok kelapa muda. Wah, menu ini sepertinya cocok sekali untuk dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa. Pastinya penasaran kan? Berikut langsung saja kita simak informasinya dalam Jurnalisme Warga. Siapa yang tidak kenal bakso? Makanan khas Indonesia yang mudah dijumpai ini dapat disajikan dengan banyak cara. Seperti yang dilakukan salah satu kafe di Banda Aceh yang menyajikan bakso di dalam batok kelapa muda. Variasi penyajian ini ternyata terbukti dapat menarik perhatian para pengunjung. Menu yang tidak lazim ini ternyata menawarkan sensasi berbeda dan mendapatkan banyak respon dari masyarakat yang berkunjung. Alhamdulillah kita mengalami grafik peningkatan ya sampai hari ini sudah seminggu lebih itu sekitar 100 porsi per hari. Ya. Harganya sendiri berapa? Harganya sendiri kita masih agak relatif tinggi sekitar 17.000 per porsi. Jadi ya kita mencoba sesuatu yang baru dengan perpaduan buah dan masakan. Jadi setelah kita makan makanannya, kita makan makanan berikutnya. Nah, jadi itu mungkin sesuatu yang baru. Untuk menikmati bakso ini, harga yang ditawarkan relatif terjangkau hanya Rp17.000. Dengan harga tersebut, pengunjung dapat menikmati dua menu sekaligus, yaitu menu pembuka dan penutup. Di sini itu unik ya, kalau biasanya kan kita lihat makan bakso itu di mangkok, tapi ini ada inovasinya itu yang di batok kayak gitu, batok kelapa, dan ini kayaknya tempat baru pertama ya di Aceh tempat kayak gininya. Terus kan ini langsung di batok kelapa, jadi siap makan bakso semacam ada hidangan penutupnya gitu, kita bisa makan ini kelapanya terus. Cukup unik ya, kalau kita tahu tuh banyak makanan kreasi dari bakso, dari batok kelapa gitu. Nah, ketika dicampur sama bakso ternyata rasanya itu benar-benar unik. Jadi keluar antara rasa kelapa muda dengan mie dan kuah bakso tuh memang tercampur ya, luar biasa lah gitu. Dan ternyata gitu menurut saya ya, ini cukup efisien karena walaupun mahal gitu banyak yang datang. Kenapa? Karena kreativitas dalam bisnis itu sangat dibutuhkan gitu. Dan ternyata ini aja tempatnya jadi contoh. Semua orang berbondong-bondong kemari dan tempatnya jadi selalu ramai. Memang di tengah semakin menjamurnya kafe di Banda Aceh, inovasi penyajian makanan ataupun minuman yang ditawarkan kepada pengunjung menjadi sangat penting. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi dan video-video yang telah dikirimkan ke redaksi TVRI Aceh telah kami hadirkan ke ruang simak Anda dalam program Jurnalisme Warga kali ini. Akhirnya segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Cutnita Maulida mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.